Halo Pak Anggit, perkenalkan, nama saya Vinita Putri Kusumanegara dari kelas 11E absen 33. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alur pengaturan suhu tubuh hasil kerjasama antara hipotalamus dengan kulit. Selamat menyaksikan. Halo, aku adalah hipotalamus. Aku adalah bagian kecil di otak yang nantinya akan menghasilkan beberapa hormon untuk mengontrol kinerja kelenjar pituitari kalian. Nah, di situasi yang panas, hipotalamus akan mendeteksi impuls berupa panas. Nah, ketika hipotalamus mendeteksi adanya impuls yang berupa panas tersebut, hipotalamus akan secara otomatis untuk memproduksi enzimnya yang bernama enzim bradykinin. Selain itu, hipotalamus juga akan melakukan stimulasi untuk melepaskan panas. Setelah hipotalamus melakukan stimulasi mekanisme pelepasan panas, pembuluh darah, terutama yang terletak pada jaringan kulit, akan melakukan vasodilatasi, atau dengan nama lain, pembuluh darah akan melakukan pelebaran. Setelah pembuluh darah melakukan vasodilatasi atau melebarnya pembuluh darah, maka terjadinya peningkatan zat-zat yang masuk dari kapiler seperti H2O dan urea dan juga garam akan masuk secara terus-menerus dengan jumlah yang banyak. Lalu, setelah zat-zat dari kapiler seperti garam, urea, H2O masuk ke dalam pembuluh darah, apakah kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Keringat yang tadinya sudah keluar menuju ke permukaan kulit, yaitu permukaan kulit paling atas, paling luar, yaitu epidermis, tidak akan keluar sendirian, melainkan keringat akan keluar bersama dengan proses pelepasan kalor yang ada di dalam tubuh menuju ke lingkungan. Proses tersebut akan terus-menerus berulang hingga suhu tubuh mencapai suhu normal, yaitu antara suhu 36,5 derajat hingga 37,5 derajat. Nah, sudah jelaskan bagaimana kerjasama antara hipotalamus dengan kulit untuk mengatur suhu tubuh saat berada di lingkungan panas. Sekarang, saya akan menjelaskan hasil kerjasama antara hipotalamus dengan kulit untuk mengatur suhu tubuh di lingkungan yang dingin. Selamat menonton. Nah, pada saat lingkungan dingin ini, hipotalamus akan mendeteksi impuls berupa dingin. Saat hipotalamus mendeteksi adanya impuls dingin ini, hipotalamus akan secara otomatis untuk berhenti memproduksikan enzim bradykinin. Dan hipotalamus juga akan melakukan stimulasi untuk menghasilkan kalor. Nah, setelah hipotalamus melakukan stimulasi mekanisme penghasil panas atau kalor, pembuluh darah yang terletak pada jaringan kulit biasanya akan melakukan penyempitan atau dengan nama lain vasokonstriksi. Di saat pembuluh darah melakukan vasokonstriksi, terjadi penurunan masuknya zat-zat dari kapiler, yaitu H2O dan juga urea dan juga garam yang masuk ke dalam pembuluh darah. Lalu, karena terjadinya penurunan itu, kelenjar keringat akan berhenti untuk memproduksi keringat. Berbeda dengan proses sebelumnya saat di lingkungan panas,
Karena terjadinya penurunan masuknya zat-zat dari kapiler, sehingga kelenjar keringat tidak membentuk keringat lagi, yang menghasilkan keringat berhenti dari proses pembentukannya, maka otot lurik pada tubuh akan bergetar, atau biasa kita sebut yaitu kondisi menggigil. Nah, setelah otot lurik tadi pada tubuh bergetar atau biasa kita sebut menggigil, tubuh akan melakukan respirasi aerob. Apa sih respirasi aerob itu? Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, setelah tubuh melakukan respirasi aerob sehingga respirasi aerob pada tubuh ini meningkat, kalori yang dihasilkan di tubuh akan meningkat juga. Sehingga jika proses ini terus berulang, maka suhu pada tubuh akan mencapai suhu normal, yaitu suhu 36,5 derajat hingga 37,5 derajat. Nah, itu adalah proses mekanisme pengaturan suhu tubuh hasil kinerja dari hipotalamus dan kulit. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya juga akan memberikan penjelasan apa aja sih dampak jika kondisi-kondisi hipotalamus tidak bekerja dengan baik di saat lingkungan panas atau dingin. Jika di lingkungan panas yang sangat panas melebihi suhu normal tubuh, seseorang dapat mengalami hipertermia. Apa sih itu hipertermia? Itu merupakan kondisi di mana tubuh seseorang tidak mampu mendinginkan diri secara efektif. Jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus, tubuh dapat menyebabkan dehidrasi. Jika parah, akan merusak organ secara permanen, salah satunya yaitu otak. Ada juga sebaliknya. Jika di lingkungan dingin, di bawah suhu normal, yaitu 36 derajat ke bawah, tubuh dapat mengalami hipotermia. Hipotermia ini adalah kondisi di mana tubuh ini memperlambat kinerja sistem saraf. Dan jika ini parah, dapat berujung pada kegagalan fungsi organ jantung dan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih.